Jangan dinodai, jangan dicederai, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban tubuh kita ini untuk apa. Di yaumul kiamah nanti tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali hamba ini akan ditanya 4 hal. Yang pertama, yang satu diantaranya adalah jasadmu, yaitu tubuhmu, engkau gunakan untuk apa selama hidup. Tubuh kita yang kita pakai sekarang ini, ini ditanya sama Allah. Engkau pakai untuk apa saja? Karena tubuh kita ini tidak gratis loh. Kita dititipi tubuh, ini pakai. Kemudian apa? Saya kasih kamu kenikmatan dunia. Untuk apa? Supaya kamu tidak bosan. Ini ibadah kok, sholat terus, baca Quran terus, bosan. Kasih kehidupan dunia, kasih pernak-perniknya, kasih istri, kasih suami, kasih anak, kasih harta, kasih pekerjaan, supaya kita tidak bosan. Kemudian tubuh ini untuk apa? Ibadah enggak? Nah, ditanya sama Allah. Nah, ternyata tubuh kita rusak ya. Kita masukkan makanan, kita masukkan minuman yang merusak anggota tubuh kita, bukan kayak kita zolim. Karena kita disuruh jaga loh sama Allah. Kita tidak boleh menjual, walaupun ini tubuh kita, dalam benak manusia ini tubuh kita. Ini jantung kita, ada di tubuh kita masalahnya, ada ginjal kita. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Para ulama kontemporer mengharamkan jual beli organ tubuh. Ya, ginjal dijual belikan, ini tidak boleh. Kemudian dititipi barang kok habis itu dijual barangnya kan? Yang tuan pemilik barangnya marah. Titip motor sama kita dijual motornya, ya marah yang punya motor, ya sama kayak gitu. Dititipi tubuh, kemudian ada orang butuh ginjal, dia butuh uang, ginjalnya dijual 1, sekian puluh juta. Itu bukan ginjal kita, itu punya Allah. Ya. Maka jangan dirusak. Dengan cara apa? Kita jaga Allah, maka Allah akan jaga tubuh kita, jaga anak-anak kita, keturunan kita. Lihat bagaimana ketika Khidir dan Nabi Musa membangun rumah yang hampir roboh di sebuah kota milik 2 anak yatim dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, di sana di ayat ke-82 disebutkan Khidir itu membangun rumah yang hampir roboh. Ya. Yang di bawah bangunan rumah itu ada harta peninggalan 2 anak yatim pemilik rumah tadi. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholihan. Orang tua dari anak ini adalah orang yang soleh. Ibnu Katsir dan para mufassir ketika menafsirkan ayat ini, mereka adalah bukan orang tua kandung dari 2 anak yatim ini, tapi siapa? Buyutnya yang ke-7 atau ke-10 dari anak yatim ini. Artinya apa jemaah sekalian? Harta orang yang terdahulu itu dijaga karena dia soleh, dijaga untuk anak keturunan. Kita pun juga demikian. Boleh jadi kita dalam kondisi baik seperti sekarang ini, Allah mudahkan kita thalabul ilmi, kita beramal soleh. Boleh jadi karena apa? Kesolehan orang-orang terdahulu dari nenek moyang kita, imbasnya ke kita. Maka harta itu dijaga sama Allah. Keberkahannya ada pada turunannya, sampai 7 turunan loh itu. Karena Imam Ibnu Katsir menyebutkan 7 atau 10 nenek ke atas. Jadi 10 atau 7 turunan. Harta itu utuh ada di bawah rumah anak yatim tadi. Asbabul ceritanya adalah keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, itu datang ke sebuah kota, tidak ada yang menjamu. Ya. Mereka sudah menawarkan diri pekerjaan tapi tidak ada yang jamu, kemudian malah membangun rumah anak yatim tadi. Sehingga dikatakan, kenapa engkau membangun rumah ini? Nabi Musa kan terus bertanya, apa yang dilakukan Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Khidir mengatakan, nantilah saya beri jawaban, kamu jangan banyak tanya. Ya. Faedah untuk kita, jadi murid itu harus apa? Ya. Kalau melihat gurunya itu mungkin masih belum bisa menyampaikan hal yang dia mau, harus apa? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ternyata beliau tidak sabar. Kemudian berhentilah ya pertemuan beliau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan kepada putra-putranya, la azidanna fi salati min ajlika roja'a an ahfadha fik. Sesungguhnya aku menambah jumlah rakaat salatku. Yaitu beliau menambah salat sunnah, salat malamnya, qiyamul lailnya, salat sunnah, rawatibnya, salat duhanya. Untuk apa? Untuk agar engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan sebab aku melaksanakan salat. Jadi ketika menjadi orang tua dan sekalian, harusnya ideal ini, kalau sudah jadi orang tua, ada anak keturunannya, maka orang tua itu seharusnya lebih soleh.
harus lebih banyak ibadah. Kenapa? Karena fungsinya untuk anak-anaknya, bukan untuk dirinya semata. Betul, dia melakukan sholat untuk dirinya, betul. Tapi imbasnya itu pada anak-anaknya. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib mengatakan demikian. Aku memperbanyak ibadah sholat untuk apa? Ya untuk engkau anak-anaknya. Sehingga kesalehan orang tua itu imbasnya ke anak-anaknya. Jadi dengan sebab penjagaan orang tuanya, Allah jaga anak-anaknya, anak-anak keturunannya. Allah berikan dia istri yang soleha atau suami yang soleh, diberikan anak-anak yang soleh. Kenapa? Orang tuanya dulu soleh. Maka dikatakan oleh para alim ulama, jika engkau ingin anak-anakmu soleh dan soleha, maka solehkan terlebih dahulu dirimu. Kalau ingin anak kita, nak kamu ngaji, ya orang tuanya harus ngajarin ngaji dulu. Anaknya suruh sholat ke masjid, bapaknya nggak sholat. Anaknya suruh baca Quran, bapaknya baca Quran. Nggak ada teladan di masalah. Dalam kata lain, orang tua itu qudwah, contoh, suri teladan. Sehingga imbasnya apa? Keberkahannya pada anak-anaknya. Boleh jadi bukan anak keturunannya langsung, boleh jadi anak cucunya, cicitnya, buyutnya, atau seterusnya. Tapi yang jelas imbas dari orang tua soleh itu pasti ada pada anak-anaknya. Pasti ada. Dan itu yang disebutkan oleh para alim ulama terkait dengan tafsir dalam surah Al-Kahfi di 82. Sehingga penjagaan seorang hamba kepada syariatnya Allah, menolong agama Allah, maka akan dia mudahkan urusannya di dunia. Anaknya, ya keluarganya, badannya, harta-hartanya, Allah berikan keberkahan. Kalaulah di tengah jalan ternyata ada hal-hal yang mungkin menyebabkan musibah, ya tentu seorang manusia mendapatkan musibah di setiap kehidupan, fase kehidupannya itu pasti. Ya. Tidak ada manusia yang tidak ada ujian, tidak ada. Semua pasti diuji, ya, dengan tingkat kadar yang berbeda-beda. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menjaga tentang kehidupan setelah kematiannya dan agamanya. Jadi selain menjaga dunianya seorang hamba, istrinya, anaknya, badannya, hartanya, maka si hamba yang menolong Allah, menolong agama Allah itu dijaga dari sisi agamanya. Dengan apa? Diberi keistiqomahan. Istiqomah itu kata para alim ulama itu adalah karomah. Keutamaan bagi seorang mukmin yang dia itu menjalankan syariat Allah dengan teguh, dengan lurus, maka apa yang Allah berikan keutamaannya? Diberi istiqomah. Istiqomah itu, karomah itu bukan bisa terbang, ya, tidak mempan dibacok, ya bisa menghilang. Itu bukan karomah. Ya. Karomah itu kata para ulama apa? Istiqomah. Karena orang istiqomah itu susah. Hari ini bisa lurus, besok bengkok. Hari ini bisa lurus, ya nanti sore bisa berbeda lagi. Nah, istiqomah itu keutamaan bagi seorang mukmin. Nah, Allah akan memberikan keistiqomahan pada seorang hamba yang dia menjaga Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika di akhir kehidupannya Allah berikan dia husnul khatimah. Dibentuk penjagaan Allah terhadap hambanya dari sisi agama apa? Allah kokohkan dia ketika sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat terakhirnya apa? La ilaha illallah. Karena barang siapa yang mengucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, Allah masukkan surga. Setelah itu kemudian masuk pada fase kematian, fase alam barzah dan seterusnya. Maka Allah akan kokohkan dia untuk bisa melewati fase-fase di yaumul qiyamah. Fase di yaumul qiyamah itu panjang, panjang sekali, dan tidak ada kesudahannya. Maka sangat menyesal jika ada seorang hamba yang hidup di dunia hanya sementara, 60, 70 tahun, 80 tahun, tapi dia tidak berbekal untuk jalan yang panjang sekali setelah kematian. Itu rugi sekali. Maka ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas, akyas? Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian dan dia persiapkan bekal untuk kematian tersebut. Orang cerdas itu bukan secara akademik, dia S1, S2, S3, bukan. Tapi dia tahu besok dia akan meninggal dunia dan dia persiapkan bekal untuk kematian. Itu orang cerdas. Maka melewati fase-fase itu Allah akan mudahkan. Allah akan kokohkan dia ketika melewati sirat, ketika ditimbang di mizan, ketika dihisab di yaumul qiyamah, yang diberikan kitabnya dari kanan atau kiri atau dari belakang. Itu Allah mudahkan dia dengan sebab apa? Dia menjaga agamanya Allah.
sampai kemudian Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain penjagaan Allah dalam agamanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal-hal yang namanya syubhat, keraguan-keraguan di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan hidayah itu selain Islam, iman adalah hidayah sunnah. Hidayah mengenal bagaimana Nabi SAW mempraktekkan agama ini dengan benar, itu hidayah. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Sunnah, di awal-awal bab beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah yang membuat saya itu berbahagia karena beragama Islam atau karena mengenal sunnah. Karena ketika seorang mengenal Islam, alhamdulillah hidayah Allah SWT. Tapi ketika setelah itu dia mengenal sunnah Nabi SAW, lebih mempelajari sunnah Nabi, mempraktekkan apa yang Nabi ajarkan, itu kebahagiaan tersendiri pula bagi seorang hamba. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah itu yang menggembirakan saya, masuk Islamnya saya, dapat hidayah Islam, atau mengenal sunnah. Karena dua-duanya juga penting. Al-Islam huwal sunnah, huwa sunnah, as-sunnah hiyal Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah ya Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang sunnah Nabi, berarti ya Islam itu. Islam mengajarkan apa? Dan Nabi mengajarkan setiap kali, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua kan itu sunnah. Sunnah Nabi, apa yang beliau kerjakan. Dan itu pun Islam, cermin dari Islam. Islam ya kayak gitu itu. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan, al-Islamu huwa sunnah. Islam itu ya sunnah. As-sunnah ya Islam. Sunnah ya Islam itu. Apa yang beliau kerjakan ya Islam. Jadi kalau kita ingin tahu Islam itu seperti apa, ya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau bangun tidur sampai tidur kembali, yaitulah Islam. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimanallah, kurang lebih setengah jam materi yang saya sampaikan terkait tentang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, ibrah, ya, bisa kita ambil faedahnya di zaman sulit seperti sekarang ini, karena sebagian orang, tapi tidak bagi yang lain, karena sebagian lain mengatakan biasa saja. Tapi sebagian lain mengatakan, wah susah hidup ini, bla bla bla. Ayo kita kembali, ada solusinya. Apa? Jaga agama Allah, tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, menjaga kita fit dunia wal akhirah. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimahullah, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan sharing untuk manfaat. Ya, alhamdulillah, setelah berpuluh Ustaz, ilmu dan nasihat telah diberikan kepada kami semua. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ketika seseorang itu merenungi firman Allah terkait dengan kebesaran Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Keras azabnya, Allah Maha Luas karunia-Nya, itu akan memupuk diri kita agar amal yang tetap bisa kita kerjakan itu terus berlangsung. Kalau kita menyampaikan yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyepelekan amal ini. Wah, nanti Allah tidak begini, nanti Allah paling lupa, nanti Allah paling ya, sifat-sifat manusiawi seperti itu akan mengikis yang namanya keistiqomahan. Yang kedua, selalu ingat bahwasanya yang namanya penyakit lawan dari istiqomah itu futur. Penyakit futur. Futur itu lemah dalam beramal. Maka ingatlah tentang keburukan penyakit futur. Sebagaimana orang takut dengan penyakit medis yang ada pada dirinya ketika dokter memvonis dia jauhi makanan ini itu karena dia berpenyakit ini dan itu, maka demikian juga dengan penyakit futur yang jauh dari istiqomah, itu penyakit pula walaupun tidak ada di dokter spesialis manapun. Kita cek nanti di dokter manapun nggak ada penyakit, oh Anda kena penyakit futur Pak, Anda penyakit malas sholat, itu nggak ada. Nah kalau kita kenali penyakit itu, maka insya Allah kita akan jauh dari penyakit itu. Tapi kalau kita nggak menyadari kalau itu suatu penyakit, maka kita akan enjoy. Wah saya nggak sholat juga nggak apa-apa. Toh juga saya besok masih bisa hidup saya masih nyaman-nyaman saja, rezeki saya malah lancar. Nah ini bahaya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, jauhnya seseorang dari istiqomah itu ciri-ciri penyakitnya orang munafik. Orang munafik dalam surah An-Nisa itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berdiri sholat
mereka sholat dengan aras-arasan. Kalaulah tidak mereka dikatakan sebagai seorang yang disebut muslim, maka mereka mungkin nggak sholat. Kemudian apa? Mereka sholat dengan riya, itu kedua. Yang ketiga, sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat itu Allah sebutkan 3 ciri orang munafik sekaligus. 1, sholatnya atau ibadahnya itu aras-arasan. Yang kedua, kalaupun dia ibadah pasti dengan riya, tujuannya untuk dipuji orang. Yang ketiga, ketika dia melaksanakan amal tadi dengan riya tadi, dia sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ibadahnya asal saja. Kalau sholat mungkin tinggal gerakan semata. Karena apa? Hatinya ini lebih banyak, relung hatinya diisi pujian pada manusia. Kalau seorang mukmin itu, hatinya itu isinya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tempat untuk pujian bagi manusia, nggak ada. Kalaupun ada, adalah kebaikan yang Allah segerakan. Ingat ketika ada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya beramal kemudian dipuji oleh orang? Apakah saya kemudian kena penyakit riya? Nabi mengatakan bukan. Kalau memang engkau ikhlas karena Allah, terus kemudian ada orang datang memujimu, wah engkau baik, engkau orang soleh karena engkau begini dan begitu, tapi hatimu bukan karena seperti itu, maka itu adalah kebaikan yang Allah segerakan di dunia. Kan kadang ada orang memuji kita nih, karena kita sedekah, wah ibu rajin sedekah. Tapi kalau kita niat bukan karena untuk pujian tadi, maka insya Allah aman. Karena kebaikan yang Allah segerakan itu orang. Tapi jangan sampai kemudian membuat hati kita kemudian menjadi berbeda niat. Nah, besok lagi kalau gitu saya tak sedekah, biar dipuji lagi. Ya, ini yang keliru akhirnya. Ya. Jadi relung hatinya orang munafik itu sebagian besar itu diisi pujian dari manusia, sehingga sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi SAW, orang munafik itu kalau sholat, terutama sholat asar, itu last minute, bahkan kadang injury time sebelum babak penalti dan tos-tosan. Apa sholatnya orang munafik itu kalau sholat asar? Matahari sudah ada di ujung tanduknya setan, ketika sudah mau merah, tenggelam, baru kemudian mereka bergerak 4 kali patukan. Bukan 4 rakaat Nabi menyebutkan, tapi 4 kali patukan. Apa? Saking cepatnya. Karena sudah injury time. Habis itu maghrib soalnya. Ini cirinya orang munafik kalau sholat. Ya apa? Mereka menunggu-nunggu, mengundur-undur waktu sampai waktunya, kemudian keluar dari waktunya. Padahal banyak ancaman dari Allah yang mengancam orang yang mengundur-undur sholat, bahkan keluar jebol dari waktunya. Asar dekat-dekat maghrib sekalian isya sekalian subuh sekalian duha, sekalian asar sekalian duhur. Ini tidak benar ya. Allah sudah memberikan kita waktu sholat itu pas jam-jamnya, dan hikmah Allah waktu sholat itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Kenapa subuh itu kok cuma 2 rakaat? Yang 2 saja kadang orang mengkorting, diskon 50%. Nah bagaimana kalau subuh itu dikasih 4 rakaat sama Allah, gimana? Wah banyak orang ngeluh, yang 2 saja orang kadang sering kebablasan. Sudah sesuai dengan keadaan kita demikian. Duhur ketika kita capek bekerja disuruh rehat 4 rakaat sholat duhur. Panasnya siang matahari Allah berikan waktu rehat lagi apa? Asar suruh istirahat. Menjelang tidur kasih waktu maghrib cuma 3 tok, selesai kemudian 4 istirahat panjang untuk kemudian sholat subuh. Itu nikmat. Itu saja 5 waktu masih ada orang yang ngorting diskon big sale 50 plus 30%. Gimana? Lah kalau kita di zaman Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika Isra Mi'raj sudahlah saya terima perintah awal 50 waktu sholat sehari semalam. Bagaimana? Kita nggak sempat seperti ini, nggak sempat kerja, nggak sempat main sama anak-anak, nggak sempat cari nafkah, nggak sempat macam-macam, nggak sempat. Kenapa? Baru sholat 2 menit sholat lagi, baru selesai 3 menit sholat lagi. 50 waktu dalam 24 jam. Mau gimana? 50 bagi 24 berapa? Kita nggak ada waktu untuk main-main maksudnya. Maka ini nikmat dari Allah dan rasa sayangnya Nabi kita untuk kita. Nabi itu sayang sama kita. Cuma Nabi minta cuma 5. Itu pun sama Nabi Musa dikasih saran, ya Muhammad minta lagi sama Allah, minta korting. Apa kata Nabi? Enggak, saya malu sama Allah. Udah cukup 5 saja. Andai Nabi itu bukan sayang sama kita, 50 waktu. Isra Mi'raj itu, Nabi kan diberi waktu 50. Sholat itu 50 waktu di awal itu. Tapi Nabi Musa mengasih masukan. Ya Muhammad, umatku tidak kuat dikasih beban seperti itu. Umatku lebih kuat daripada umatku. Mintalah keringanan sama Allah. Nabi naik turun ke langit, ketujuh bertemu dengan Allah sampai kemudian dispensasi sampai 5 waktu.
Nah itu sudah jadi hukum 5 waktu pun toh manusia masih ngorting-ngorting. Alasan sibuk, alasan capek kerja, alasan banyaklah macam. Maka ketahuilah itu penyakit ya. Hindari. Jadi setelah kita mengenal tentang firman Allah yang mengajarkan kita kebesaran Allah, yang kedua kenali penyakit itu. Yang ketiga, cari teman-teman soleh yang mampu mengangkat ketika kita sedang tidak istiqomah. Karena teman itu al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temennya itu A, gambaran kita ya kayak A itu tadi. Kalau kita pengen tahu si A itu seperti apa, maka lihat teman-temannya si A siapa, temannya siapa. Kalau dia suka di majelis taklim, insya Allah A itu kayak gitu modelnya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu mendekati agama dekat temannya. Falyanzur may yukhalil, maka perhatikan dengan siapa aku berteman. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, teman itu ada 2. Teman baik, teman buruk. Teman baik Nabi mengibaratkan dengan 3 permisalan. 1 yaitu permisalannya sebagai penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi kalau kita berteman dengan dia kemungkinannya 3. 1, kita diberi hadiah cuma-cuma minyak wangi. 2, kita punya uang, kita beli darinya. Kalau nggak diberi, kita nggak beli pula, maka berteman dengan dia saja sudah wangi harumnya. Kata para ulama, ini gambaran bagi orang yang berteman dengan orang soleh itu tidak ada ruginya sama sekali. Minimal ketika dia tidak hadir ditanya, mana si fulan? Oh sakit, didoakan. Coba kalau teman buruk, nggak akan doakan seperti itu. Teman yang buruk kata Nabi SAW adalah seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Permisalannya 2. Kalau tidak terbakar baju kita, maka kita kena asap yang sangat buruk, yang kotor dari tungkunya pandai besi. Yang kata para alim ulama, berteman dengan orang buruk, dengan yang bukan soleh, nggak ada kebaikan sama sekali. Itu contoh teman-teman. Bagaimana ketika kita tidak istiqomah, ada teman mengingatkan, nggak sholat tak? Ayo nggak ikut kajian tak? Itu teman soleh. Coba kalau teman nggak soleh, ketika nggak sholat, wah ayo main ya, jalan-jalan. Kamu kan nggak sholat kan, ada waktunya kita jalan-jalan. Kamu kan nggak ngaji kan, kayak jalan-jalan tuh. Itu teman buruk teman. Kalau ada teman kita ngajak ke kajian, mengingatkan kita sholat, mengingatkan tentang kampung akhirat, berbahagialah. Ada teman yang mengingatkan kita tentang kebaikan. Karena sejatinya teman yang baik, cirinya adalah ketika kita sedang terjatuh, dia ingatkan kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, dia berbahagia, bukan hasad. Karena kalau ada orang itu hasad, dengki, iri dengan kenikmatan ada pada kita, berarti bukan teman yang baik. Nah, dia berteman dengan kita pasti ada sesuatu yang ingin dia capai pada diri kita. Kalau sudah tercapai, dia pergi. Kalau nggak dapat, dia pun juga pergi. Teman sejati akan senantiasa mengiringi kita ketika kita sedang suka maupun sedang duka. Ibarat semut, kadang ketika banyak kenikmatan, dia datang kepada kita. Kita susah, pergi semua. Siapa yang tinggal di sekitar kita? Teman-teman sejati kita. Jadi kalau kita ingin tahu teman sejati kita siapa, ya pas susah itu siapa teman kita ya kelihatan. Kalau udah pergi semua, berarti mereka cari untungnya untuk sama kita. Nah, maka carilah teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Jadi minimal ada 3 Pak, cara untuk bisa kita istiqomah. Ingat firman Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baca banyak Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, sadari ini penyakit berbahaya. Yang ketiga, cari teman-teman yang saleh. Masih ada beberapa poin di antaranya, tapi kepanjangan Pak, nanti jadi materi tersendiri. Bisa saya pulang maghrib. Iya. Ya. Allah. Ya, mondok gitu kan. Sementara dia tinggalkan anak-anaknya, kemudian saya yang bekerja, saya dapat rezeki, dapat keberkahan harta, kemudian saya yang jamin anak-anaknya. Gimana dia seolah-olah mengeluh kok saudaranya itu ngaji ya, berdakwah, kemudian dia yang bekerja. Kata Nabi SAW, boleh jadi keberkahan hartamu itu karena engkau menolong anak-anak dari saudaramu yang dia menuntut ilmu. Jadi dengan menolong agama Allah itu bisa dengan harta. Kita tolong para dai, para ustadz, ya, para pendakwah itu dengan apa? Dengan dana yang kita punya, sehingga kemudian mereka langsung bisa terjun di lapangan. Itu cara menolong agama Allah. Kita nggak bisa dakwah nih ya nolong saja lewat harta kita, supaya mereka yang langsung terjun di lapangan yang bisa kemudian eksis dalam dakwahnya. Dengan apa? Sokongan dana yang kita berikan. Yang kedua bisa lewat pikiran kita.
kita sumbangsihkan ide-ide kita. Bagaimana kajian ini kita adakan supaya menjadi kajian yang bermanfaat untuk umat. Bagaimana kita bisa meng-create ya, bagaimana sebuah kajian itu bermanfaat, menarik dan seterusnya. Ini kan pikiran. Menjadi panitia tidakkah kita berpikir ada ladang pahala bagi orang yang jadi panitia kajian? Nggak ada yang berpikir itu. Itu ladang pahala. Terjadinya kajian, terjadinya tabligh akbar misalnya, itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang di balik layar. Sang mubalik, ustadz, kiai yang datang ya tinggal duduk kemudian ceramah selesai. Di belakangnya itu banyak orang yang kerja apa? Jaga parkir, nyetak undangan, nyebarkan info, ya, ngajak orang, ngajak sini. Itu semua pikiran ya Mas. Saya pernah di sebuah tempat kajian itu, takmirnya Masya Allah, itu luar biasa. Saya lihat sendiri, beliaunya itu sebelum kajian dimulai saya biasa datang masih lebih awal. Jadi saya tahu apa yang mereka kerjakan. Itu dia teleponi sana sini, Pak ini ada kajian, siapa yang ngisi? Ustaz Abu Hasan, loh, temanya apa? Dia cerita, terus kemudian dia ngajak orang, Pak. Ngajak, cepat ke sini, belum mulai ini, Ustaznya baru datang ini. Dia ngajak orang, Pak. Nah, itu kan dia, Pak. Dia luangkan waktunya, pikirannya, mungkin hartanya dengan apa? Ya dengan pulsanya dia teleponin orang. Padahal undangan sudah tersebar itu. Masih terjadikan teleponi orang. Ini kan cara supaya dia apa? Bisa kajian ini terselenggara. Dan itu cara menolong kita dari sisi yang seperti itu. Bisa juga dengan tenaga kita. Kita nggak punya pikiran untuk nyumbang siapa, nggak punya harta, ya tenaga. Angkat-angkat barang, yang naruh ini dan itu, masang baliho dan seterusnya, itu kan tenaga. Atau itu pun juga kita nggak bisa, harta nggak punya, pikiran nggak punya ide, tenaga juga capek, lemah, masa juga nggak bisa doa? Doa itu bagian dari menjaga agama Allah. Kita mendoakan para dai, para ustadz, orang-orang yang terjun dalam dakwah diberi keselamatan, diberi kesehatan. Maka sering kita mendoakan para ustadz kita, Ustadz Habibullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga ustadz dan keluarga. Itu doa kan? Dan itu bentuk kita penjagaan pada agama Allah. Dari sisi apa? Dari sisi doa. Masa ya doa aja nggak mampu kita? Kan gitu. Kita doakan orang-orang yang terjun di lapangan, yang langsung turun di lapangan, kita doakan semoga mereka diberi keselamatan, kesehatan, lancar dalam dakwah. Karena apa? Dengan mereka itulah kemudian agama ini jadi tegak. Jadi banyak faktor yang ada di balik layar orang yang terjun di lapangan itu banyak. Ya, tenaga, pikiran, harta, dan doa-doa kaum muslimin. Maka jangan pernah kemudian kita menganggap bahwasanya menolong agama Allah itu harus senantiasa dengan tenaga kita. Ada orang mencela agama kita langsung hadapi frontal, tidak harus seperti itu. Dan termasuk pun juga dengan apa yang kita adakan di pagi siang hari ini. Yaitu kita adakan kajian, apa dalam rangka untuk menjaga agamanya Allah, supaya agamanya tetap hidup. Apalagi di keluarga besar kita, sehingga kemudian budaya atau ritme dalam mengikuti pengajian itu terus bisa terjaga. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, seperti ini sudah jarang kita jumpai. Terus terang jarang saya jumpai. Dulu ketika saya masih kecil dulu, kumpulan keluarga itu bisa pindah sana pindah sini ketika kita masih kecil di keluarga besar dari bapak saya itu. Ya seperti itu, tapi ya itu isinya arisan, makan-makan, bawa pulang. Yang namanya kajian tidak ada itu. Nggak ada. Ya baru-baru ini aja kita temukan ada keluarga besar, pertemuan satu rahim pengajian itu baru-baru ini kita temukan seperti itu. Maka ini nikmat. Dan itu sebagai bentuk penjagaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya tidak langka. Dan di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada agama adalah dia itu belajar agama dengan niat dia menjaga ilmu dari agama itu, kemudian menghidupkannya. Coba kalau pengajian, kajian nggak ada yang jalan, ilmu nggak ada yang dipelajari, terus siapa yang menjaga ilmu ini? Siapa yang menghidupkan ilmu ini? Siapa? Tidak ada yang mengajarkan cara makan sesuai sunnah Nabi SAW misalnya, contoh misalnya. Nggak ada yang ngajari cara makan tangan kanan baca bismillah, nggak ada yang ngajari sama sekali. Mati jelasnya, ilmu jadi mati. Sunnah Nabi jadi mati. Orang ketika makan dengan tangan kanan baca bismillah asing. Kok makan kok ilmu sih? Sama seperti ketika Islam itu di awal datang. Nah, Islam, bada'al Islamu ghariba, kata Nabi SAW. Islam itu datang dalam kondisi asing. Karena berbeda dengan orang-orang masa zaman itu. Mereka menyembah berhala, ya, tawasul pada patung-patung, pada Lata, Uzza, Hubal, Manat.
dan mereka kemudian tawaf dengan berkeliling dengan telanjang, itu semua datang Islam seolah-olah kok aneh, sampai ngajari agama apa ini, aneh gitu. Sampai kemudian Abu Thalib itu ketika melihat putranya Ali bin Abi Thalib itu sholat bersama Nabi SAW sambil sembunyi-sembunyi di awal Islam itu, dia bertanya kepada putranya, ya Ali, agama apa yang kamu anut ini, kok aneh, nggak seperti kami orang-orang Quraisy. Diceritakan ini agama yang diajarkan oleh Muhammad. Kata Ali, kata bapaknya Abu Thalib, kalau dia yang mengajarkan maka ikutilah. Jadi pamannya ini percaya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kemudian pamannya tidak ikut agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu asing di awal dan nanti akan asing kembali ketika di akhirnya. Yaitu apa? Ketika agama ini mulai ditinggalkan oleh pemeluknya. Orang nggak ada, tadi contoh saya makan nggak ada orang yang makan tangan kanan, nggak ada yang baca Bismillah, semua tangan kiri. Nggak pernah baca Bismillah. Ada yang ngajarkan sunnah ini loh, sunnah Nabi itu kalau makan tangan kanan baca Bismillah, duduk nggak sandar misalnya. Orang lakukan itu, wah aneh. Iya, ajaran apa? Nah seperti itu. Kalau nggak dihidupkan, agama ini jadi punah. Nah, maka tujuan kita belajar, kita pengajian seperti ini, insya Allah adalah salah satu bentuk kita menjaga agama Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan Allah berikan penjagaan kita ya pada kita dalam sisi kesehatan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan kehidupan kita, kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Amin. Yang kedua, bagaimana solusinya kemudian bagi keluarga kita yang kita harapkan hadir, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengalai untuk jemput. Itu satu yang bisa kita lakukan. Atau kita ngalai gantian ke tempat yang bersangkutan. Nanti selesai. Tapi memaafkan orang yang telah berbuat dolim pada kita, berbuat salah sama kita, itu tidak mudah. Betul tidak mudah. Jangan punya kesalahan, minta maaf. Ya saya minta maaf, walaupun mungkin gengsi-gengsian itu. Mungkin mudah. Menerima minta maaf itu sulit. Memaafkan orang itu sulit. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada pertanyaan sedikit sekali, tapi mungkin penting bagi kita. Tawasul apa yang disukai Allah yang bisa menyelamatkan kita, Ustaz? Tawasul. Barakallahu fiik. Berarti babnya tawasul. Saya kisahkan 3 orang yang terjebak dalam gua, Pak. Dalam Sahih Bukhari. Mereka kemudian minta sama Allah tentang amal-amal soleh mereka. Mereka ceritakan sama Allah, ya Allah, saya punya ini, amalan ini. Saya punya amalan ini, ada 3 orang dengan amalan yang berbeda. Kemudian pintu gua itu terbuka sedikit demi sedikit. Maka beristimbat berdalil dengan hadis ini, para ulama menyebutkan benar-benar soleh, takwa dia, Pak tolong Ustaz, tolong doakan saya. Saya punya masalah yang itu. Tolong sembuhkan saya. Mau nggak saya doakan kamu masuk surga? Kamu mau nggak saya doakan kamu diberi oleh Allah mata sembuh? Atau kalau engkau sabar, maka engkau akan masuk surga. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah kalau gitu saya sabar saja lah. Saya nggak minta disembuhkan mata saya. Tapi di hadis yang lain ada orang yang juga sembuh dengan doa Nabi SAW. Artinya apa? Doa orang soleh yang ada di hadapannya, yang hadir, bukan goib nih. Orang nggak ada terus kita minta sama dia, maka ini bukan termasuk tawasul yang disyariatkan. Orangnya nggak ada di hadapan kita. Kita sebut ya Allah, ya Ustadz Fulan, ya Kiai Fulan tolong. Itu nggak boleh. Jadi dia yang mendoakan kita, orang yang hadir di hadapan kita. Yang ketiga, bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, saya pernah melakukan amal soleh yang kita anggap ini amal yang sangat dahsyat, amal rahasia yang luar biasa. Maka boleh kita bertawasul dengan doa tadi, dengan amal soleh tadi. Misal kita pernah menolong orang yang mau ketabrak mobil misalnya. Ya Allah, saya pernah menolong orang mau ketabrak mobil. Mudah-mudahan saya diluaskan rezeki saya dikeluarkan dari masalah saya. Itu boleh. Jadi 3 kesimpulannya, tawasul yang boleh adalah tawasul dengan menggunakan Asmaul Husna. Kedua, tawasul dengan doa orang soleh yang ada di hadapannya yang masih hidup. Yang ketiga, tawasul dengan amal-amal soleh kita. Boleh. Dan banyak para sahabat melakukan hal seperti itu. Jadi ada 3 cara kita tawasul pada Allah Subhanahu wa taala yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, alhamdulillah.
Ini udah waktu masuk zuhur ya?